Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antika Wijayanti dengan NPM 18111000391 dari Prodi PGMI semester 4 kelas A UIN Raden Intan Lampung. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang replika keberagaman kenampakan alam dan buatan. Jadi yang kita ketahui, jadi keberagaman kenampakan alam di Indonesia itu terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama daratan dan yang kedua yaitu perairan. Jadi daratan dan perairan itu memberikan keuntungan, yaitu berupa sumber daya alam yang telah tersedia. Keberagaman di Indonesia itu terjadi karena faktor perbedaan letak ketinggian. Jadi ketinggian daratan dan ketinggian perairan itu berbeda. Kemudian yaitu dengan keberagaman alam buatan. Jadi yang kita ketahui, buatan itu tersendiri yaitu diciptakan dan dibuat oleh manusia itu sendiri. Jadi kenampakan alam buatan itu terdiri dari waduk, pelabuhan, jalan, dan perindustrian. Itu yang disebut dengan kenampakan alam buatan. Jadi kenampakan alam buatan itu diciptakan untuk menunjang kehidupan manusia. Jadi di sini saya akan menjelaskan, yaitu tadi saya sudah menjelaskan bahwasannya kenampakan alam terdiri dari dua bagian, yaitu perairan dan daratan. Jadi yang pertama yaitu daratan. Jadi daratan itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air. Itu yang disebut dengan daratan. Sebaliknya, perairan yaitu permukaan bumi yang digenangi oleh air. Jadi daratan tersebut itu memiliki 4 bagian, yaitu yang pertama pegunungan, daratan rendah, daratan tinggi, dan pantai. Jadi 4 bagian itu yaitu merupakan bagian dari daratan. Jadi yang pertama yaitu pegunungan. Jadi pegunungan itu yaitu serangkaian gunung yang berjejer atau dataran pegunungan. Kemudian yang kedua yaitu dataran rendah, yaitu bentang tanah yang luas dan datar, yaitu ketinggiannya yaitu kurang dari 200 meter. Nah, kebalikannya dari dataran tinggi. Dataran tinggi itu bentang tanah yang terdapat di daerah tinggi, yaitu daerah di atas 600 meter. 600 meter dari permukaan bumi. Kemudian yang terakhir yaitu pantai. Jadi pantai itu merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Jadi itu yang disebut dengan pantai. Kemudian yang kedua yaitu perairan. Jadi perairan itu terdiri dari 5 bagian. Ada 5. Jadi yang pertama yaitu sungai, yang kedua danau, dan yang ketiga rawa, yang keempat selat, dan yang kelima adalah laut. Jadi kelima bagian itu ialah bagian dari perairan. Yang pertama yaitu sungai. Jadi sungai itu merupakan bagian permukaan bumi yang rendah dan dialiri oleh air. Jadi sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kemudian yang kedua yaitu danau, yaitu permukaan bumi ini berupa cekungan yang sangat luas dan digenangi oleh air. Jadi perbedaan antara sungai dan danau yaitu sungai itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan danau yaitu di lempengan bumi yang digenangi oleh air. Kemudian yang selanjutnya yaitu rawa. Rawa yaitu tanah yang digenangi oleh air. Jadi tanah ini sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh manusia, yaitu bisa dimanfaatkan sebagai tempat persawahan. Dengan cara air yang terdapat di rawa tersebut dikeringkan, kemudian dipupuk, kemudian baru kita tanam dengan padi.
Kemudian yang keempat yaitu selat, yaitu laut yang dihimpit oleh dua pulau. Kemudian yang terakhir yaitu laut, jadi permukaan bumi paling rendah dan luas yang digenangi oleh air asin. Baik, di sini yaitu penampakan replika, keragaman kenampakan alam dan buatan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan kenampakan alam dan buatan. Jadi di sini bisa kita lihat kenampakan alam dan buatan. Jadi di sini merupakan ada pegunungan, kemudian ada sawah, ada pohon, kemudian ada rumah, ada laut dan ada kapal, kemudian ada jalan. Jadi di sini yang terlihat kenampakan alam replika kecil ya. Jadi di sini yang merupakan keragaman kenampakan alam yaitu ada daratan. Ini yang merupakan daratan, kemudian ada perairan. Perairannya di sini yaitu berupa laut. Nah, kemudian kenampakan alam yang di sini yaitu daratan, yaitu daratan rendah dan daratan tinggi, kemudian pegunungan. Jadi di sini ada pegunungan. Jadi pegunungan itu rangkaian gunung atau di daerah pegunungan. Nah, jadi kemudian dataran rendah yaitu bentang tanah datar yang luas. Nah, sejauh ini adalah bentang daratan rendah. Kemudian perairannya yaitu berupa laut, yaitu permukaan bumi paling rendah dan luas yang digenangi oleh air asin. Jadi baik, saya akan sedikit menjelaskan mengapa saya membuat replika keberagaman penampakan alam ini. Seperti yang sudah tertera di atas, yaitu dimaksudkan agar siswa tidak harus melihat pegunungan dari tempatnya langsung gitu. Jadi siswa itu bisa mengerti dan memahami pembelajaran IPS tersebut yaitu dengan melihat replika yang ada. Seperti tadi ada replika pegunungan, kemudian ada sawah dan ada perairan. Kemudian siswa tahu mana yang merupakan penampakan alam dan mana yang penampakan alam buatan. Jadi maksud dari replika ini yaitu agar siswa tidak jauh-jauh ke tempat di mana kenampakan alam itu berasal, karena itu akan memakan waktu yang sangat panjang dan sangat lama.